Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang manajemen prinsip dasar input-output dan mekanisme input-output. A. Penjelasan klasifikasi perangkat input-output. 1. Prinsip-prinsip dasar perangkat keras input-output. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input-output adalah bagaimana perangkat keras input-output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat input-output mempunyai beragam fungsi, dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mengirimkan perintah ke perangkat input-output untuk menyediakan layanan akses. 2. Menangani interupsi perangkat input-output. Ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input-output. Keempat, menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input-output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perangkat berorientasi objek atau block orient device. 2. Perangkat berorientasi karakter atau character orient device. Sedangkan berdasarkan sasaran komunikasi, perangkat keras input-output dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. 2. Perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Ketiga, perangkat untuk komunikasi. 2. Perangkat keras input-output. Perangkat input komputer yakni keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, dan joystick. Perangkat output komputer yakni monitor, printer, handphone, proyektor, dan speaker. 3. Interupsi atau perangkat keras. Interupsi dalam teknologi informasi merujuk kepada sebuah permintaan terhadap layanan dari CPU yang dibuat baik secara eksternal oleh sebuah perangkat keras atau sebagai contoh oleh disk drive atau port input-output, atau secara internal oleh CPU itu sendiri. Interupsi perangkat keras eksternal digunakan untuk beberapa situasi seperti halnya ketika sebuah karakter telah diterima dari sebuah port input-output tertentu dan harus diproses oleh CPU. Disk drive yang telah siap untuk mentransfer sekumpulan data atau sistem timer yang berdetak. 4. DMA. DMA adalah singkatan dari Direct Memory Access, adalah kemampuan pada komputer modern yang memungkinkan perangkat periferal untuk mengirim data ke memori motherboard tanpa intervensi dari CPU. Banyak sistem perangkat keras menggunakan DMA, termasuk pengontrol floppy dan disk drive, kartu grafis, kartu jaringan, kartu suara, dan unit pemrosesan grafik. Cara mengaktifkan DMA bagi mereka dengan PC yang lebih baru dengan Windows yang diinstal. Masalah ini pada dasarnya diselesaikan dari awal karena Windows secara otomatis mengaktifkan DMA untuk sebagian besar perangkat keras yang kompatibel. Ada beberapa keadaan tertentu di mana Windows XP sebagai gantinya mengaktifkan PIO yang didokumentasikan dalam mode DMA untuk perangkat ATA atau ATAPI di Windows XP. 5. Interface aplikasi input atau output. Ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat
membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan input atau output. Pendekatan inilah yang dinamakan dengan interface aplikasi input atau output. 6. Kernel input atau output subsystem. Kernel menyediakan banyak servis yang berhubungan dengan input atau output. Pada bagian ini kita akan mendeskripsikan beberapa servis yang diadakan oleh kernel input atau output subsystem. Dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur, hardware, dan driver. Servis yang akan kita bahas adalah input atau output, scheduling, buffering, caching, spooling, reservasi device, error handling, subsystem, input atau output, mengkoordinasi. 7. Penanganan permintaan input atau output. Device controller hampir selalu berhubungan dengan sistem operasi dalam hal yang berkenaan dengan input atau output. Dengan kata lain, dalam mengenai operasi input-output, sistem operasi tidak berhubungan langsung dengan perangkat, melainkan dengan pengendaliannya. Beberapa pengendali perangkat dapat menangani 2 atau lebih perangkat input atau output yang sejenis pada komputer pribadi. Komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot pada motherboard. Terdapat berbagai macam antarmuka antara perangkat dengan pengendalinya, antara lain yaitu ANSI, IEE atau ISO. Selain itu ada pula IDE, Integrated Driver Electronic, dan SCSI, Small Computer System Interface. Kedua antarmuka terakhir merupakan antarmuka yang terjadi standar pabrik pembuat perangkat M atau K ataupun pembuat pengendaliannya. B. Mekanisme input-output. 1. Struktur disk. Struktur disk menyediakan penyimpanan sekunder bagi sistem komputer modern. Magnetic tape sebelumnya digunakan sebagai media penyimpanan sekunder, waktu aksesnya pun lebih lama dari disk. Oleh karena itu, sekarang tape digunakan terutama untuk backup, untuk penyimpanan info yang tidak sering, sebagai media untuk mentransfer informasi dari satu sistem ke sistem yang lain, dan untuk menyimpan sejumlah data yang terlalu besar untuk sistem disk. Disk drive modern dialamatkan sebagai suatu array satu dimensi yang besar dari blok logic, di mana blok logic merupakan unit terkecil dari transfer. Ukuran dari blok logic biasanya hanya 512 bytes. 2. Penjadwalan disk. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan hardware dengan efisien. Khusus untuk disk drive, efisiensi yang dimaksud di sini adalah dalam hal waktu akses yang cepat dan aspek bandwidth disk. Waktu akses memiliki 2 komponen utama, yaitu waktu pencarian dan waktu rotasi disk. Waktu pencarian adalah waktu yang dibutuhkan disk ARM untuk menggerakkan head ke bagian silinder disk dan mengandung sektor yang diinginkan. Waktu rotasi disk adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menunggu rotasi atau perputaran disk, sehingga sektor yang diinginkan dapat dibaca oleh head. 3. Manajemen disk merupakan suatu media penyimpanan yang perlu diatur dengan baik oleh sistem operasi dan perangkat input-output, sehingga bisa memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Manajemen disk meliputi memformat disk, boot block, bed blocks, dan sebagainya. 4. Memformat disk. Sebuah detik magnetik yang baru sebenarnya hanyalah sebuah slot kosong yang berupa piringan magnetik untuk menyimpan sesuatu. Sebelum disk tersebut dapat menyimpan data, harus dilakukan proses low level formatting atau physical formatting, yaitu membagi atau mempartisi disk menjadi beberapa sektor dan mengisinya dengan struktur data tertentu. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh disk controller adalah error correcting code. Disebut seperti itu karena jika terdapat 1 atau 2 bit data korup, controller dapat mengidentifikasi bit mana yang berubah dan mengkoreksinya. Nah, proses ini otomatis dilakukan oleh controller setiap membaca atau menulis pada disk. 5. Boot block.
Ketika kita pertama kali menjalankan komputer, dibutuhkan program yang sudah diinisialisasi, yaitu Bootstrap. Diinisialisasi adalah segala aspek sistem dari CPU register sampai controller dan isi dari main memory, kemudian menjalankan sistem operasi. Untuk itu, Bootstrap mencari kernel sistem operasi pada disk, melewatnya ke memori, dan menggunakan alamat yang telah diinisialisasi untuk mulai menjalankan sistem operasi. Hampir semua komputer menyimpan Bootstrap pada read-only. Alasannya karena tidak membutuhkan inisialisasi dan berada pada lokasi yang tetap, di mana prosesor tetap dapat mengeksekusinya ketika komputer baru dinyalakan. Kelebihan lainnya adalah karena read-only, ia tidak dapat terkena virus. Tetapi masalah yang timbul adalah jika kita mengubah kode Bootstrap-nya, berarti mengubah chip ROM-nya juga. 6. Bad blockers. Bad blockers adalah satu atau lebih sektor atau rusak pada suatu disk. Pada disk sederhana, bad blocks diatasi secara manual. Untuk disk yang lebih kompleks seperti diskisasi, bad block diatasi dengan sektor sparing atau forwarding, yaitu controller dapat mengganti sektor yang rusak dengan sebuah sektor yang terpisah. Alternatif lainnya adalah mengganti sektor tersebut dengan cara sektor slipping. Mengganti blok yang rusak bukan sepenuhnya merupakan proses yang otomatis, karena data-data yang tersimpan sebelumnya akan terhapus. 7. Penanganan swap spasi. Penanganan swap spasi adalah salah satu dari low level attack pada sebuah sistem operasi memori virtual menggunakan disk aplikasi sebagai memori utama. Karena kecepatan akses disk lebih lambat daripada akses memori, maka penggunaan swap spasi akan mengurangi performa sistem secara signifikan. 8. Keadaan disk memiliki resiko untuk mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat berakibat turunnya performa ataupun hilangnya, dan meskipun terdapat backup data, tetap saja akan memungkinkan data yang hilang karena adanya perubahan setelah terakhir kali data backup. Karenanya reliabilitas dari suatu disk harus dapat terus ditingkatkan. Begitu berikut adalah beberapa penyebab terjadinya hilangnya data. Ketidaksengajaan dalam menghapus hilangnya tenaga listrik, blok rusak pada disk, rusaknya disk sistem komput. 9. Implementasi stabil storage.
Pada bagian sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai Urantia headlock. Ia membutuhkan ketersediaan sebuah stroke yang stabil berdasarkan definisi informasi yang berada di dalam stable storage tidak akan pernah hilang. Untuk mengimplementasikan strategi seperti itu, kita perlu mereplikasi informasi. Dibutuhkan banyak peralatan strategi dengan failure modes yang independen. 10. Disk DTV adalah major sekunder storage 1/0 divisi. Pada kebanyakan komputer, permintaan untuk disk 1/0 dihasilkan oleh sistem file dan sistem virtual memory. Setiap permintaan menspesifikasikan alamat pada disk untuk dapat direpresentasikan pada from di logical block number. Algoritma disk handling dapat meningkatkan efektivitas bandwidth, average response time, dan variance response time. Algoritma seperti SSTV, SCAN, log, dan clog didesain untuk membuat perkembangan dengan menyusun ulang antrian disk untuk meningkatkan total waktu pencairan. 11. RAM disk. RAM disk adalah disk drive yang disimulasikan pada memori akses acak. RAM disk sepenuhnya mengeliminasi waktu tunda yang disebabkan pergerakan mekanisme dalam sek dan rotasi. RAM disk berguna untuk aplikasi yang memerlukan kinerja disk yang tinggi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.